Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun sahabat semesta terhubung, terakses dengan channel perjalanan semesta. Semoga kebahagiaan, keberlimpahan, kesejahteraan, kebaikan, kedamaian senantiasa menggenangi, memenuhi hidup dan kehidupan sahabat semesta dimanapun sahabat berada. Terima kasih sudah terhubung, terima kasih sudah berpartisipasi. Doa dan harapan saya semoga channel perjalanan semesta bisa bermanfaat, berguna untuk kebaikan bagi siapapun yang terakses, terhubung. Secara khusus terima kasih untuk para subscriber yang setia mengikuti channel perjalanan semesta. Sahabat semesta, di video kali ini dengan latar embun air yang bergerak bebas, melepaskan dari kemelekatan apapun, perjalanan semesta hendak berbagi, melanjutkan tema tentang moksa. Di seri keempat ini, spiritualitas moksa atau menggapai moksa dengan meniti spiritualitas Ho'oponopono. Ini bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Nusantara, ini bahasa Hawaii yang artinya kurang lebih menyembuhkan sakit masa lalu dengan cara melepaskan semua hal yang melekati. Memang benar pada beberapa video sebelum ini perjalanan semesta pernah men-share atau mengupload video tentang melepaskan segala kemelekatan. Tetapi di video kali ini secara spesifik dengan tema moksa, perjalanan semesta hendak berbagi tentang bagaimana menggapai moksa itu dengan 4 aspek yang ada dalam spiritualitas Ho'oponopono. Keempat aspek itu adalah menyesali atau memaklumi, mengakui hal apapun yang pernah terjadi, lalu kemudian meminta maaf atas hal apapun yang pernah terjadi pada diri sendiri. Yang ketiga, berterima kasih atas apapun yang terjadi di masa yang sudah dilalui, di masa lampau, dan juga di masa kini. Dan yang terakhir, yang keempat, mengungkapkan dengan tulus bahwa diri ini mengasihi diri dengan tulus, dengan ikhlas. 4 jembatan ini yang akan mengantarkan setiap orang sampai pada keadaan moksa. Harapan saya, suara saya di antara video, air, embun, tanaman, dan juga suara yang merdu
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik video yang mengikhlaskan videonya dipakai atau saya pakai untuk latar video saat ini. Sahabat semesta, yang pertama saya akan memberi penekanan penjelasan tentang penyesalan atau memahami diri. Hidup adalah perjalanan, dan perjalanan pastilah melalui banyak hal. Di masa lalu pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tata moral, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan, dan itu membuat diri ini kecewa, marah. Maka jikalau kita sadar bahwa ada banyak hal di masa lalu yang tidak sesuai, maka hal yang paling tepat adalah menerimanya, mengakuinya, menyesalinya. Maka kata-kata yang dianjurkan dalam spiritualitas Ho'oponopono adalah, wahai diriku, aku menyesal. Menyesal artinya mengakui, menerima apapun di masa lalu yang pernah terjadi, tidak mempersalahkan pihak yang lain. Diri ini yang salah, menerima, memaklumi, dan menyesali. Apakah mudah? Tidak. Pikiran manusia, pikiran kita sudah diisi dengan aneka macam data, informasi, pengetahuan, pengalaman yang itu mengkonstruksi, membentuk cara pandang. Dan cara pandang itu bukan kita. Di dalamnya kemudian ada perasaan bersalah, perasaan kecewa, perasaan marah dan lain sebagainya, karena memang terbentuk dari masa lalu. Sesalilah itu. Nah, setelah menyesali, kemudian dengan ikhlas meminta maaf, atau kalau mau lebih dalam, memohon ampun. Sebenarnya kata-katanya sangat sederhana dan pendek. Wahai diriku, aku menyesal, aku memaklumi, aku paham. Yang kedua, maafkanlah aku. Permohonan maaf yang tulus dan ikhlas akan melepaskan dari berbagai macam tuntutan dan tuduhan yang muncul dalam pikiran yang sudah terkonstruksi, terbentuk dari berbagai macam pengalaman. Maka memohon maaf, meminta ampun dengan tulus adalah cara untuk lepas dari tuduhan, dakwaan, tuntutan dari dalam diri. Nah, sahabat semesta, setelah menyesal lalu kemudian meminta maaf, bagian ketiga yang harus diungkapkan adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada diri apa adanya. Berterima kasih kepada diri sendiri di atas segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, kerapuan, keringkian. Berterima kasih dan menerima diri yang berbeda dengan yang lain, berbeda dengan saudara, berbeda dengan pasangan, berbeda dengan sahabat. Karena memang manusia diciptakan masing-masing dengan keunikannya. Maka
sesalilah, maklumilah, lalu berterima kasihlah. Sebelum berterima kasih, mintalah maaf, memohon ampun dengan segala ketulusan. Nah, jalan menuju keadaan moksa sudah tertera. Jembatan yang menghubungkan ke situasi moksa, lepas, bebas, merdeka dari segala macam jeratan hidup sudah mulai terlihat. Menyesali, meminta maaf, dan berterima kasih. Lalu bagian keempat, sebenarnya bagian 3-4 itu bisa dibolak-balik. Bisa berterima kasih lebih dahulu, bisa juga dengan mengungkapkan dengan tulus, wahai diriku, aku mengasihimu. Wahai diriku, aku mencintaimu apa adanya. Cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, cinta yang tanpa syarat, itu hanya akan terwujud ketika bisa mengerti diri sendiri, mengampuni diri sendiri, dan dalam segala keadaan bisa berterima kasih kepada diri sendiri. Wahai diriku, aku mencintaimu, aku mengasihimu apa adanya. Sahabat semesta, kalau dilihat dari formulasi kata-kata, formulasi kalimat, nampaknya mudah, tetapi ketika sudah masuk ke ranah praktek, butuh waktu, butuh proses yang rumit, yang terjal, yang relatif lama. Dan beberapa saran dari saya ketika memantrakan, meliturgikan, melafalkan kalimat-kalimat ini bisa dengan modifikasi. Situasi diri harus tenang, harus teduh, harus wening, dan itu hanya bisa terjadi melalui meditasi atau saat teduh atau saat hening. Apakah mudah masuk ke alam meditasi, masuk ke alam teduh saat hening? Oh tidak. Pikiran kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam informasi, data, pengetahuan, yang di dalamnya kemudian kita punya kecenderungan untuk menilai. Apapun dinilai, dan penilaian itu selalu terikat dengan konsep, dan konsep itu terikat dengan pengetahuan, pengalaman, serta dogma. Maka untuk masuk ke situasi keadaan meditatif butuh perjuangan, mengendapkan pikiran dari berbagai macam kecamuk yang selalu bergemuruh di ruang benak manusia. Memasuki ruang meditasi, alam meditasi, artinya hanya menjadi penyaksi dari pikiran-pikiran yang berlalu lalang terus dan terus, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Hanya dengan meditasi, hanya dengan saat teduh, hanya dengan saat hening, manusia bisa melafalkan, memantrakan Ho'oponopono.
dalam kegaduhan, dalam kegundahan, dalam kepenatan, dalam kekalutan. Kata-kata itu tidak bermakna. Oleh karena itu, ambillah waktu yang teduh. Mulailah untuk bermeditasi bersaat teduh, bersaat hening. Lalu ungkapkan kalimat-kalimat warisan dari leluhur Hawaii kuno. Ho'oponopono. Wahai diriku, aku memahamimu. Aku menyesali yang telah terjadi. Maafkan aku. Aku mengasihimu. Terima kasih. Tidak hanya sekali, tetapi terus dan terus, hingga sampai pada keadaan yang benar-benar lepas dari belenggu kemelekatan, belenggu penilaian, belenggu penghakiman, belenggu keserakahan, belenggu kemunafikan. Keluar, lepaskan semua itu. Nikmati keadaan moksa yang tidak terikat atau terpenjara dari apapun. Sahabat semesta, ketika situasi meditatif sudah didapat, lalu mantra Ho'oponopono dengan segala modifikasinya bisa diungkapkan, dan itu kemudian menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Maka situasi atau keadaan moksa, yaitu terlepas dari segala macam ikatan duniawi, atau dalam bahasa lain, keluar dari ikatan samsara, maka hidup akan menjadi indah, hidup akan menjadi ringan, hidup akan menjadi merdeka. Dan ketika semuanya terjadi, kedamaian, kelimpahan, kesenangan atau kesukacitaan, keceriaan akan menghiasi kehidupan setiap insan yang sudah ada dalam situasi moksa. Sahabat semesta, demikian penjelasan sederhana menggapai situasi moksa dengan spiritualitas Ho'oponopono. Sangat terbatas, sangat sederhana. Harapan saya ini bisa bermanfaat bagi siapapun. Sebelum berpisah, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu ikut terlibat dalam mendukung channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi siapa saja. Like, komen, dan ketika ini bermanfaat bagi sahabat, tidak salah kalau di-share kepada rekan, sahabat, saudara, agar semua boleh mengenal apa itu moksa, apa itu hidup yang penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan di semesta yang kita cinta ini. Terima kasih.